Hai, lu semuanya lagi dengerin gua Hari Mukrifan. Malam ini gua mau bahas satu bahasan yang mungkin kita semuanya pernah ngalamin, kita semuanya pernah ngerasain dan termasuk gua sendiri juga. Tapi biasanya kita cuma ngalaminnya sendiri. Kita pendam sendiri dan kita selesaikan sendiri. Bahasan ini mungkin agak sensitif kalau dibahas sama orang, tapi justru solusi dari masalah ini sebenarnya adalah cerita ke orang, karena mungkin kita bisa dapet eh, sesuatu yang baru agar perasaan yang kita alami ini nggak berlarut-larut gitu ya. Jadi malam ini gue udah ditemenin sama seseorang yang ada di line telepon gue. Ada Sasi. Halo Sasi. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. eh kita udah lama nggak ketemu ya, udah dua setahun kali ya. Udah mau setahun kali ya, karena terakhir ketemu, enggak dong, belum setahun. Kita ketemu tuh bulan Februari ya kemarin. Lebih dong berarti. Tahun kemarin Emang loh. ya? Oh, tahun kemarin ya, aku pikir tahun ini dong. Tahun kemarin Lupa sorry. 2019. Oh, Jadi tahun lalu ya? jadi Sasi ini adalah temen gua yang kita waktu itu kenal di Jogja ya. Iya, betul. Ya kenal di Jogja, ada sebuah event dan di situ kita kenal dan sampai saat ini walaupun hampir nggak pernah dan jarang kontekan sih sebenarnya. Tapi tiba-tiba gua eh, minta Sasi buat ngobrol di podcast gua dan dia bersedia. Makasih loh Sasi. Iya, Dan sama-sama. malam ini gua mau bahas soal tema yang mungkin agak relate sih. Dan sebelum di podcast Sasi bilang kalau dia lagi ada di fase ini, teman-teman, yaitu berdamai dengan diri sendiri, gitu ya. Iya, Boleh ceritain nggak apa sih yang lo rasain sekarang? kalau ditanya lagi apa yang dirasain sih sebenarnya campur-campur ya. Campur-campur, gado-gado. Campur jadi iya betul, gado-gado, ada Heeh. tempe, ada tahu, ada sayur-sayurannya dong. Heeh. Terus pedas, asin ya, Boleh, boleh. manis, rasa kacang, rasanya banyak sih jadi satu. Tapi kalau dinikmatin ternyata gado-gado tuh enak ya. Nah itu, jadi kalau perasaan yang campur-campur kalau kita nikmatin sih sebenarnya asik-asik aja sih ya. Kasih ajakannya dibikin eh simple buat berpikir, terus akhirnya dijalanin. Heeh. Jadi Tapi lu pelan-pelan sih mulai berdamai, pelan-pelan satu-satu yang tadinya takut banget nih akan di fase yang ini, tapi ternyata pas udah berlalu bisa, ternyata baik-baik aja gitu, nggak ada masalah, oh, tidak semenakutkan itu. oke, jadi ada banyak perasaan yang dirasain mungkin ya gitu ya bahasanya ya. Jadi ada banyak banyak pikiran yang mungkin sebenarnya nggak terlalu perlu dibuat dipikirin, tapi kepikiran Iya gitu betul, ya. ada banyak yang ditakutin, tapi ternyata pas dijalanin, pas udah berdamai, ternyata tidak semenakutkan yang dipikirkan. Jadi tidak seseram yang dibayangkan sih sebenarnya sih. Mungkin Betul. mungkin itu perasaan awal yang bisa kita sebut tuh namanya insecure ya. Jadi kita udah Ya, ngerasa nggak nyaman duluan, ngerasa nggak aman duluan sama suatu keadaan gitu ya. Dan buat kita berpikir terlalu berlebihan ya nggak sih? iya betul. Kayak Oh, misalkan lu pernah jatuh dari ketinggian, terus lu bilang gua gak akan pernah naik ketinggian lagi. Ternyata pada apa dasar ketiga, lu mau gak mau naik ketinggian nih gitu kan. mm-mm. Pas udah nyampe atas, kok tidak semenakutkan yang dulu ya, gitu maksudnya. Karena intinya sih karena belum belum mulai sih ya. Jadi udah takut Iya, duluan. Mulai aja dulu gitu ya. mulai aja dulu. Jadi kemarin-kemarin jadi ini udah beres nih ceritanya nih. Berdamai dengan diri sendirinya udah Udah atau ya, masih proses? itu masih fase yang misalkan kalau misalkan ngomongin hidup ya, ada aja nih Heeh. ketakutan, misalkan kayak dalam percintaan, kok gue takut ya ngadepi orang kayak gini, kayak misalkan di kerjaan baru terus tiba-tiba kasih jabatan baru, aduh gue bisa nggak ya, gitu-gitu kan ya. Terus ada lagi
misalkan pindah rumah baru atau enggak lingkungan. Kalau di tempat kerja sih menurut gue tuh di tempat kerja tuh yang bisa bikin berasa insecure banget. Entah gue kalau di sini ketemu orang-orangnya kan beda orang nih, terus gimana ya, paling sih kayak gitu sih Pak. Kalau gue boleh tahu lu sekarang lagi sibuk apaan sih? Kerjaan kali. Kerjanya ya apa ya kerjanya sih masih di kesehatan ya, cuman tuh jadi penanggung jawab beberapa in-house sama beberapa klinik gitu. Oh, jadi tapi itu misalnya kalau yang kayak gitu tuh berarti ada momen-momen baru gitu ya? Maksudnya acara-acara yang memang ketemu orang-orang baru gitu ataupun Iya betul. oh, jadi udah kayak kayak insecure di awal gitu ya soal apa sih yang bakal terjadi, Kayak apa sih? bisa nggak ya, iya bisa nggak ya kalau ketemu sama pejabat-pejabat kan, gimana ya rasanya kalau ketemu sama bos-bosnya gitu, harus gimana gitu kan jadinya. Padahal kalau udah ketemu biasa aja gitu ya. Iya padahal udah berlalu, oh ternyata gitu juga, cuman itu doang ya gitu. Tapi itu selalu terulang ketika lu mau mulai, selalu terulang begitu begitu. Apa ada momen-momen tertentu Jadi aja? rasa takut aja udah bisa kayak gitu. Mungkin dari dulu tuh mungkin dari kecil kali ya, jadi emang kurang percaya diri aja gitu. Oh, jadi itu kebawa ya sampai sekarang di semua bisa, hal. tapi karena kurang percaya diri jadinya tuh kayak ragu gitu. Oh, gitu. Tapi misalnya nih, kasih contoh deh sekarang apa yang kemarin-kemarin yang bikin lu agak khawatir lah gitu sebelum memulai. Yang paling gue takutin banget nih, karena tuh jadi cerita ya, apa ini Nggak juga apa-apa. buat jangan dengerin, untuk jadi pengalaman biar jadi insecure. Gue pernah, ini lebih sensitif lagi ya, gue pernah pacaran dan itu lama banget. Berapa lama? Lebih 5 tahun. Wow. Kayak kredit motor ya Bu, kredit rumah kali ya. Motor 3 tahun Bu. kalau motor bisa 1 tahun juga kan ya. Bisa. Pacarannya udah lama nih, zaman pokoknya udah lama, udah sampai 5 tahun. Udah banyak hal yang dilewatin gitu ya, udah sama-sama yang tadinya egois akhirnya bisa menerima, pokoknya udah sejauh itu. Dan akhirnya kita udah di fase dulu tuh lagi dari zaman gue pacaran tuh sekitar 2 tahun pacaran tuh kita udah siap-siap kita punya tabungan bareng gitu kan gitu ya, karena kan niat pacarannya waktu itu nggak cuma pacaran gitu-gitu aja kan, punya tujuannya kemana. Akhirnya kita punya tabungan bersama. Ya udah itu diproses terus berjalan sampai 5 tahun. Kita minta izin sama orang tua juga, diizinin gitu ya. Sebenarnya udah setuju orang tua kita masing-masing juga bisa. Akhirnya gagal, mungkin memang belum jodoh kali ya, akhirnya gagal di pernikahan itu. Kalau ditanya masalahnya apa, mungkin nggak bisa cerita masalah detailnya apa, cuman dari pacaran kita itu sejauh itu ada kebohongan dari pacar gua yang gak gua bisa ceritain di sini ya. Iya, ada kebohongan di situ. Jadi karena kebohongan ini ternyata tidak bisa dimaafkan. Kalaupun nanti ke jenjang pernikahan, itu pun tidak bisa ditolerir. Jadinya kita putusin berdua untuk stop berduanya gitu. Udah tidak mau melanjutkan. Udah dari sana tuh, jadi mau mulai punya pacar lagi, mau mulai punya kenalan lagi, itu beneran udah nggak kepikiran sama sekali. Kayak trauma gitu. Kalau ada orang datang ke rumah, gue terima aja gitu kan pikirannya, karena udah nggak pengen mikir lagi, udah bodo amat itu. Udah terus kalau kenalan sama cowok juga udah yang udah gitu, udah males, udah cuek gitu ya. Udah gitu aja jadinya, udah cek, nggak percaya gitu aja. Tahu sih. Makanya karena udah kan masalahnya tuh pacaran 5 tahun tuh nggak sebentar ya, lama. Proses percaya aja kan lama. Proses kita perkenalin ke orang tua kita aja kan supaya mereka setuju juga butuh waktu. Kita tadinya orang tuanya dia juga kurang sek sama aku gitu ya, keluarga aku juga kurang sek sama dia, sampai proses itu akhirnya kedua-duanya juga bisa oke, setuju gitu ya. Itu kan butuh waktu lama juga ya, dan banyak hal juga yang udah dilalui. Tapi ternyata sejauh itu kok bisa-bisanya bohong gitu ya, dan
bohongnya dan ketahuannya pas kita udah mau nikah gitu. Udah, jadi setelah di sana tuh jadi mau mulai lagi sama orang lain lagi tuh jadinya takut banget, dan itu benar-benar takut. Oke, jadi Akhirnya tuh sama apa, kalau lagi kayak gitu tuh apa ya namanya ya jadinya nggak percaya aja gitu. Jadi tapi setelah pengalaman itu lu memang sama sekali nggak pernah memulai lagi sama orang. nggak pernah memulai lagi, tapi untungnya sekarang gue udah punya pacar, dan alhamdulillah sih karena pelajaran yang lalu itu apa namanya ya, karena ada dia yang ngebohong segala macam, jadi pacar sama yang sekarang tuh beneran selektif dari awal gitu. Lu ini enggak, lu perokok atau enggak, sampai ke situ tuh jadinya detail gitu. Lu perokok atau enggak segala macam tuh, sampai yang kecil-kecil banget ditanya. Jadinya pengen tahu lebih detail aja gitu. Iya sih. Jadi pengalaman lama membuat lu menjadi lebih hati-hati ya, bahasanya kayaknya. Iya. Lebih hati-hati karena tidak mau terulang lagi gitu ya. Mungkin memang sih itu tuh harus dikomunikasiin ya, harus dibahas, karena dengan kejadian-kejadian kayak gitu orang akan beranggapan yang akan datang ataupun yang misalkan mau datang itu mirip gitu. Jadi standarnya kayak begitu gitu. Standarnya kayak begitu ya gitu ya. Sebenarnya sih masih was-was ya, masih mikir gabung gue nggak ada gitu sih. Jadi kalau misalkan was-was gitu tuh suka nanya, misalkan sekarang lagi was-was, lu lagi bohong apa, atau lagi kenapa gitu. Pasti ditanyain supaya gue juga nggak jadi was-was gitu. Jadi lu ceritain juga masa lalu kenapa gue putus sama yang dulu tuh, sebabnya ini gitu ya. Yeah. Jadi gue harap gue juga tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya lu tuh orangnya sekarang tuh lebih berhati-hati ya gitu ya, lebih ya, antara posesif bisa bilang posesif nggak sih? Nggak, bukan ya. Udah nggak bukan posesif ya. Bukan tipe perempuan yang posesif juga, cuman kalau dulu perbedaan yang zaman dulu sama zaman sekarang nih, dulu tuh kita pacaran selama 5 tahun tapi komunikasinya berantakan. Jadi kita tuh teleponan kalau kita lagi butuh aja, misalkan dia punya masalah baru cerita sama gue, dan gue pun kayak gitu, misalkan gue punya masalah di kerjaan gue baru cerita, dan dia pasti kasih solusi buat gue, sama udah belajar samanya kita udah waktu ketemu, pokoknya kita tuh komunikasi beneran cuman hal yang penting aja gitu. Jadi kayak misalnya bilang aku sayang kamu, itu tuh udah nggak pernah gue dengerin ya, ngedengerin kayak begitu waktu PDKT aja kali. Udah kesini itu udah nggak pernah denger lagi tuh kayak gitu. Nah perbedaan sama yang sama satu lagi teman pergaulannya dia, gue cukup kurang tahu. Lu nggak tahu lingkungan dia. Iya, gue nggak tahu. Gue cuma taunya dia sama saudaranya aja. Kalau sekarang lu tahu. Kalau sekarang lu tahu. Nah kalau sekarang, iya untung pacar gue yang sana tuh tipe laki-laki, dia ngenalin nih, ini tempat tongkrongan gue nih, contohnya ini kan kamu bisa lihat nih karakter gue, sifat kepribadian gue dari teman-teman gue juga lu boleh lihat gitu. Jadi tuh dia ngebolehin gue ketemu sama teman-teman teman-teman nongkrongnya, terus dia juga chattingannya sih, komunikasinya sih sekarang lebih baik dibanding yang lalu. Jadi setiap hari pasti kita komunikasi. Iya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting sih. Jadi kan orang beda-beda ya gitu. Maksudnya kalau yang dulu kan mungkin berakhir, kalau gue bisa bilang sih, gue berani bilang komunikasi penyebabnya sih ya. Jadi karena komunikasi nggak bagus, jadi seakan-akan sebenarnya baik-baik aja, padahal nggak baik-baik aja, ya nggak sih? Jadi mungkin kayak kalau ada masalah, jadi lebih ke mungkin ada salah satu yang kepala batu, jadi ngindarin masalahnya. Oke, hindarin, nggak usah dibahas lah, biar reda aja. Itu memang mengurangi konflik, mengurangi ketegangan, tapi masalahnya nggak selesai, ya nggak sih? Jadi mungkin karena tidak dibicarakan, jadi dibiarin numpuk, dan akhirnya ya jadilah seperti itu gitu, mungkin gitu kan. Jadi gue baru tahu padahal kita pacaran lama. Salah juga sih memang. Kalau sekarang mungkin gue lihat ini tipikal yang ngenalin circle pertemanan dia biar
mau nembuhin rasa percaya di elu, tapi mungkin elu kayaknya memang tipikal yang lebih hati-hati ke bawah yang lama, tapi tetap aja ya pasti ngerasa ini bener nggak sih, atau jangan-jangan dia bisa aja sekongkolan sama temen-temennya gitu. Bilangnya di Nah, sini kalau kan kalau cewek karena gitu, kalau cewek kan ada gitu. iya kalau karena pengalaman ya ada hal-hal yang begitu sih kepikiran, cuman tuh karena lumayan juga kan ini udah mulai 1 tahun pacaran, jadi udah ketahuan banget aktivitasnya dia kemana aja gitu, dia udah ketahuan, sudah mulai gak bercabang kayak waktu itu masih pengen nanya Mm-mm. ini pengen nanya, kalau sekarang sih udah Mm-mm. tahu nih dia kemana tahu. Jadi sekarang itu lebih, elunya juga lebih dewasa ya, maksudnya. Eh, ya intinya komunikasi sih, benar Iya sih menurut karena gua sih. adanya pengalaman ya, ya Iya. karena ada pelajaran pengalaman juga gitu, jadinya lo udah mulai bijaksana lagi harus ngomong apa, misalnya kita lagi berantem nih, Mm-mm. kalau jadi ngebandingin boleh kali ya, Nggak ngebandingin apa-apa, aja dulu sama sekarang nggak kenapa apa-apa. penyebab kita berantakan gitu waktu itu. Dulu tuh gue nggak tahu juga kalau sifat aslinya adalah marah, Mm-mm. ketahuannya tuh baru belakangan pas kita udah mau ada rencana menikah itu ketahuan nih orangnya begini, nah lebih ke situ arahnya malah, aduh kok gue baru tahu juga kalau dia kayak begitu gitu kan ya. Nah kalau yang sekarang tuh apa namanya nggak tahu, baru 1 tahun juga ya nggak tahu juga sih ya karena kan masih pacaran juga ya, tapi itu bukan tipe yang begitu juga sih, mudah-mudahan ya, amin. Iya, Mudah-mudahan aja. mudah-mudahan. Tapi kalau gua boleh bilang ya, itu 5 tahun dan lu di akhir-akhir mulai kelihatan kulit kulit ataupun sisi-sisi yang lain ya. Kalau ini kan baru ya, baru 1 tahun. Kalau gue sih berani bilang, mau pacaran 1, 2, 10, 15 tahun pun, kalau sebelum menikah itu akan paling cuman kelihatan 20 atau 25%. Gue berani bilang karena mungkin karena gue udah ngelewatin fase itu ya. Jadi Udah pengalaman ya. jadi kalau memang mau lihat aslinya itu siapa orang itu sebenarnya tuh setelah menikah sih sebenarnya. Karena kan memang sebelum sebelum menikah tuh Bener gitu ya. sebelum menikah tuh mungkin kita cuman ngasih tahu yang baik, kalaupun terlihat yang buruk itu pun cuman segelintir gitu. Karena kan semua orang pasti pada dasarnya baik, dan pasti juga punya sisi buruk gitu. Nah, masalahnya adalah kita sebagai pasangannya mau terima atau enggak, itu aja sih. Nah, kayak Iya. kalau kalau misalnya kayak kayak gua dengar cerita lu kayaknya udah mulai bijak, udah mulai dewasa deh kalau nerima kekurangan, mungkin nggak terlalu dipermasalahkan kali ya sekarang ya. Udah nggak sih udah, Udah karena aku enggak. juga pasti banyak kekurangan loh. Nah, jadi itu yang itu sih sebenarnya rahasia sederhana sih buat mengatasi masalah yang kita bahas di awal ya. Jadi kayaknya yang pertama, jangan bandingin kita sama orang lain kayaknya ya. Iya betul. Kalau misalnya kita kita pikiran begini, ya udah sih, gue ya gue gitu kan. Orang ya orang Jadi tuh gitu. pelajarannya tuh kan awalnya kan gue takut nih ya buat mulai lagi punya pacar gitu ya, Hmm. takut nih, jadi takut punya komitmen tuh, jadi takut aja. Terus gimana nanti ke pernikahan gitu-gitu, dan poin apalagi terus sampai ke pernikahan ya, belum lagi ada Mm-mm. yang selingkuh segala macam, rumah tangga tuh pasti ada aja gitu ya. Jadi buat mikir kesana aja tuh akhirnya gue takut kan. Tapi Cuman gue lu mikir lagi, tapi lu ada jeda ini berapa? Sorry, gue potong. apa, Eh, kenapa tadi? iya apa namanya, tapi tuh jadinya tuh gue mikirnya gini, orang ini sama orang itu kan berbeda gitu, kenapa gue Mm-mm. harus mikirnya dia juga pasti akan sama gitu, kenapa jadi mikirnya gitu, laki-laki itu pasti tukang bohong segala macam gitu kan ya. Padahal tuh akhirnya tuh gue kepikiran lagi, oh iya dia apa, kalau sama yang ini ke gue nya beneran beda kan sama yang sebelumnya gitu. Iya, Terus pasti gue pikir beda. lagi, oh karena dia orangnya yang berbeda, dia tuh orang yang berbeda, dia dan dia tuh pasti beda, jadi caranya dia ke gue beda dan dia pun ke gue beda, jadi gue nggak bisa nyamain orang itu, nggak bisa nyamain seseorang gitu maksudnya. Iya. Karena kalau di kesehatan kita belajar semua orang itu holistik, jadi unik. Jadi walaupun ada sisi yang sama, tapi secara keseluruhan utuh itu orang beda-beda. Beda-beda banget, Dan perlakuan kita sama orang itu cara juga ngambil keputusan uh ya pasti beda. beda-beda. Jadi agak lama waktu yang lu butuhin buat menerima orang baru gitu ya. Jadi ada jeda berapa Ya lama lu dari sejak
selesai yang lama sampai mulai datang yang baru tuh ada jeda berapa lama? Dan lu bisa terima. Berapa lama ya? Berapa lama ya? Kayaknya sih kalau dihitung sih kurang lebih 1 tahun ya. Kalau dihitung ya kayaknya, cuman gue lupa ingat. Kayaknya. Tapi emang beneran pokoknya gini, setelah gue selesai sama yang itu, perempuan ya, tetap juga perempuan drop sebenarnya. Drop banget. Aduh, kenapa ya? Kok bisa gitu? Gue punya salah apa gitu. Akhirnya mencoba gue harus mikir mungkin bukan dia yang salah, mungkin gue juga nggak terlalu komunikasinya, gue juga nggak dibina dengan baik kan gitu ya. Mungkin gue juga akhirnya sama mikir gue juga kurang dekat sama Tuhan ya gitu ya. Mungkin juga gue jarang bersedekah terus segala macam. Jadi gue mikir ke arah sana, makanya tuh jadinya jadi gagal kan. Tetap gue harus ngoreksi diri juga kan. Dari cerita lu menurut gue yang gue tangkap gitu sih. Jadi 5 tahun menurut gue nggak sia-sia sih, maksud gue nggak, karena Belajarnya lama kali ya. belajarnya sama dia 5 tahun gitu. Jadi lu yang sekarang gue itu jadi beban banget jadinya. iya, mungkin itu memang waktu yang lu butuhin gitu kan. Iya betul karena setiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Ada orang yang 2 bulan jalan, 3 bulan, tapi dia udah bisa ngambil kesimpulannya ya gitu kan. Jadi lu yang sekarang itu adalah lu yang dibentuk dari pengalaman 5 tahun itu gitu. Dan pengalaman sebelum-sebelumnya sih. Ya nggak sih? Ya. Jadi ya Setuju. biar lebih baik aja lu sama yang sekarang, maksudnya gitu. Ya semoga aja ya ini terakhir. Amin. Tapi untuk menyatakan terakhir itu butuh satu langkah lo sebenarnya. Nggak susah sih sebenarnya. Nggak susah dan nggak gampang juga. Ya satu langkah. Ke pernikahan. Iya, maksudnya bukan cuma dari dia aja sih, dari lu nya juga sih. Maksudnya kalau dari ceweknya itu harus tanya kejelasan ini mau dibawa kemana, dan dari sisi cowoknya juga harus berani. Ayo kita kesana gitu. Cuma ngambil satu langkah itu doang sih menurut gua. Iya. Karena juga insya Allah ini dalam proses ke arah sana. Cuman ada beberapa yang harus kita benahin dulu berdua. Iya pasti. Insya Allah ke arah sana. Cuman kalau sih tahun ini cuman belum tahu bulannya aja. Insya Allah doain ya. Amin. Berarti tahun ini sisa 6 bulan lagi dong. Enggak akhir awal-awal lah. Awal-awal oke deh. Berarti dalam tempo 1 tahun ke depan ya, mudah-mudahan ya. Iya, insya Allah doain ya. Ya Bekasi deket ini, keluar tol gampang. Bekasi deket ini. Iya, betul. Asal gua diundang aja sih. Insya Allah ya. Semoga aja COVID ini cepat berlalu. Nah biar itu. Tapi bisa datang. mumpung COVID harusnya lu memanfaatkan sih, maksudnya memanfaatkan kemakluman orang sih. Jadi orang bakal maklum sih sebenarnya sih. Harusnya sih gitu, maunya juga gue gitu sih. Pas Cuman COVID. kan ada ini karena sebenarnya gini, kalau pacar aku yang sekarang kan lagi sakit ya, lagi Oh iya? mau uppen iya kan dia pernah kecelakaan nih, jadi sekarang dia mau uppen. Oke. Jadi dia mau selesaiin itu dulu, recovery terus sampai sehat baru kita ngurusin itu. Jadi pelan-pelan sih gitu. Oke, Jadi bukan menunda yang bagaimana, emang menundanya ada hal yang harus ditunda dulu gitu. yang lebih urgent mungkin ya, maksudnya harus diselesaikan benar-benar gitu ya. Iya sih gua kan orang juga harus persiapan. Iya, harus sehat juga, dia juga mau sehat. Gak mau nih masa nikah kayak gini, nanti gue gak bisa gendong anak gue dong nanti. Iya dong, harus diselesaikan sebelum menikah dong. Kalau bahasa orang yang udah nikah tuh nggak mau bawa PR setelah nikah. Iya. Oh iya, kan situ juga gitu ya, harus diselesaikan dulu sebelum pernikahan ya. Iya, ngapain bawa PR gitu kan? Iya. Kalau misal bawa mantan ya. bawa mantan sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena menurut gua kemana dulu nih ke ini? Enggak. Pernikahan sudah. Enggak, maksudnya enggak dibahas di pernikahan, enggak. Maksud gua yang namanya kan orang bilang harus lupain mantan. Menurut gua kalau dilupain sih nggak bisa ya, kita mikir atau ya, kita kan orang yang berpikir gitu. Otak kita jalan kalau. Kita juga banyak pelajaran di sana ya. Iya, maksudnya masa sih kita harus ngelupain orang yang pernah baik sama kita gitu nggak sih? Cuman paling ngeredam ego aja, kalau misalnya ngeredam ego sama emosi aja kalau mulai ada pembahasan soal yang lalu-lalu gitu kan. Kalau gue sih tipikal yang nggak mau bahas yang lewat-lewat sih, cuman yang namanya perempuan pasti ngorek-ngorek mulu lah. Iya nggak sih?
ya Iya, kan ya, iya. perempuan tuh mulutnya pasti gitu, soalnya gue juga gitu, mantan lu dulu gitu ya, padahal kan nggak harus ngebahas itu gitu ya, kadang cowok juga bisa bete tuh kalau dibilang gitu. Bete banget. Jadi makanya perempuan tuh aneh. Jadi dia nggak mau dibandingin, tapi dia nanya-nanya Dia mau buat ngebandingin dia. Gimana sih mas bahasanya? iya ya, Ntar kalau kalau nggak jawab salah. Kalau dijawab, iya dulu dia iya. begitu. Oh dulu jadi dia begitu. Jadi aku nggak begini, gini gini. Nah Akhirnya, itu hukum perempuan, mohon maaf ya, iya begitu sama perempuan. iya dan gue ngerti kok. Gue ngerti. Jadi, Sebenarnya sih perempuan itu maunya apa, maunya tuh didengar ya kan, sekarang udah sama aku nih, maunya sama kamu aja gitu kali ya iya, maunya. iya Cuman kok. bohong juga sih kalau mau gitu, kalau ada pembanding nggak bisa dibandingin sebenarnya gitu. Iya pasti ngebandingin dong. Maksudnya dalam hati, walaupun Iya, walaupun nggak diutarakan. Oh dia kok begini sih. Perasaan setahu gua cowok tuh begini. Padahal pengetahuan dia tuh bukan cowok, tapi mandingin sama mantannya gitu kan. Misalnya, oh kok dia iya, begini sih. Perasaan gua dia nggak harusnya nggak begitu deh gitu. Ya gitu. iya itu. Kalau kalau jadi ampun ya, gue jadi bandingin ya. Kalau dulu mantan pacar gue itu nggak ekspresif, kalau sekarang ekspresif, jadi ketahuan mana dia kesel, mana dia Mana dia lagi sedih. seneng gitu, jadi ketahuan banget gitu. Iya, Heeh. dan dulu tuh enggak, flat aja udah, mana marah, mana senang, mana sedih tuh gue gak kelihatan. Itu justru itu dibentuk karena emang komunikasinya Kurang berantakan bagus. sih. Heeh. Kurang, nggak intens, bukan intens sih, intens juga sih, nyebelin juga sih, kayak kerja diganggu kan, nggak, maksudnya gini, sehari itu pasti aja ada komunikasi. Kalau misalnya pulang kerja pasti nanya, kerjaan gimana gitu gitu kan, pasti tuh nanya kan. Nah kalau zaman dulu gue nggak sama sekali, nggak pernah nanyain Hmm. pekerjaan gue juga gitu, nggak pernah sama sekali. Kita tuh ketemu emang, emang kayaknya bulan ini belum ketemu nih, gue pengen ketemu gitu sih sebenarnya, kayaknya kita tuh ketemu deh, ketemu yuk gitu sih, lebih gitu aja apa ya Simple ya. gitu. Terus kita tuh ketemunya ya, kita tuh ketemunya tuh pasti di rumahnya, karena kan dia cuma tinggal mamahnya kan ya, jadi kita tuh senang Mm-mm. kita beli makan di luar, makan bareng mamanya di rumah sih gitu. Kita Wah. dulu sebenarnya gitu dulu, makanya gue nggak pernah tahu dia hangoutnya kemana, teman nongkrongnya dia di mana tuh gue nggak pernah tahu. Mm-mm. Karena gue taunya dia emang penyayang banget sama mamahnya, dan itu sih gue suka banget ya kalau kayak gitu. Iya, pasti perempuan selalu senang kalau ngeliat laki-laki yang sayang sama orang tuanya, terutama mamanya. Hmm. Jadinya tuh dia ngerti perasaan, karena kan gini ya, kenapa gue juga jadi sepemahaman sama dia, karena tuh dia udah gak punya orang tua laki-laki dan gue pun sama, jadi membahas sih namanya, rasanya tuh kita ketemu gitu ya, Hmm. orang-orang yang kan biasanya suka gitu ya, jadi tahu nih perbedaan mana yang orang tuanya masih konflik sama yang enggak tuh, secara psikolog tuh ketahuan. Jadi aku tuh sama mantan pacar aku tuh ngerti, oke, gimana ya ngomongnya ya, Hmm. ngerti dalam kondisi apa ya, kayak ekonomi gitu, Hmm. maksudnya kalau rasa itu kita ngerti. Jadi memang dia kerja keras, gue juga harus kerja, dia tuh ngerti gitu, oh ya dia harus kerja, dia nggak mau banget. Jadi gue pikir ke arah sana, karena mungkin gue pikir kita tuh sama sama gitu ya, sama-sama nggak punya laki-laki gitu. Iya sih. Tapi kadang ya kalau ngomong komunikasi juga, dan lu cerita kalau yang sekarang itu orangnya ekspresif ya, ekspresif dan apa-apa dikomunikasiin ya, apa-apa dibahas gitu ya. Nah, tapi kadang lu pernah mikir nggak sih, ini benar nggak sih yang diomongin gitu? Balik lagi ke insecure lu tadi. Gimana? Ya jadi kan lu cerita. Itu kalau itu udah pasti masih terbentuk, Oh, kalau itu masih oh, terbentuk sampai oh sekarang pun gitu. juga masih nanya dulu, bener gak ya, bener gak ya, cuman lagi dijalanin, oke, di satu-satu, oh dia ternyata nggak, apa maksudnya masih baik-baik aja gitu. Dia misalkan gue nanya apa nih, nanti kalau misalnya kerjaan gue dipindah, nanti kita harus gimana, terus kalau lagi ngobrol tuh ini jadinya dia suka tipe yang beneran cari solusi, gimana kita baiknya tinggalnya di tengah-tengah aja, jadi ke rumah kamu deket kayak misalnya gitu ya, penempatan kita tinggal di mana tuh dia lebih kayak gitu sih, jadinya tuh gue dengernya lebih menenangkan gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Tapi yang perlu lo tahu adalah eh, cewek kan nuntutnya, cewek tuh nggak mau dibohongin, dan cewek tuh sangat mengutamakan kejujuran, ya nggak sih? Dan cowok kebalikannya,
cowok itu kadang menerapkan yang namanya white lie, jadi kebohongan baik gitu, bohong yang baik gitu, dan itu lo harus tahu. Itu hampir semua cowok begitu gitu. Jadi misalnya nih, contoh kasus nih ya. Eh, ini cowok suka main game misal. Gua nggak tahu relate apa enggak sama cowok lo. Ini cowok suka main game. Si cewek negor, lu kok main game, kamu kok main game terus sih, gini 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 gini. Dan pada akhirnya, daripada dia memicu konflik di karena main game, dia akan berkata atau bohong misal di telepon atau gimana, aku mau tidur nih atau aku mau istirahat nih, padahal dia main game. Ngerti nggak? Kalau seputar iya ngerti. Oh. Sebenarnya kalau sebenarnya kan ini ya, kalau yang kayak gitu sih kayaknya gue juga pernah ngelakuin, kayak misalnya Iya, gue capek banget tapi pacar gue tuh masih ngajakin, kayak misalnya ngobrol masih gitu. nanya-nanya gitu ya, terus bilang gue ngantuk banget nih gitu ya, Padahal terus enggak. gue ngerjain kerjaan gue gitu yang belum kelar. Iya, Gue lagi moodnya jelek banget buat ngobrol gitu, soalnya gue juga pernah kayak gitu juga kadang. iya. Makanya jadi ada juga kadang cowok yang misalnya dimasakin gitu kan. Itu nggak enak, tapi dia nggak ngomong nggak enak karena takut ngelukain perasaan ceweknya. Jadi dia bilang, Oh ya berarti lo lumayan gitu lah, ya, enak lah gitu kan. Jadi padahal enggak gitu. berarti lo gitu ya. Gua nggak juga. Kalau gua sekarang udah nikah mah, kalau nggak enak bilang nggak enak lah. Oh gitu ya. Iya lah. Oh berarti harus nikah segera kali itu. Soalnya soalnya apa ya? Eh, kalaupun ada masalah, ngebahasnya tuh kan kita nggak harus nunggu-nunggu waktu ketemu atau apa, ada orang serumah gitu kan, maksudnya. Jadi tapi yang perlu lo harus tahu juga, misal dua-duanya lagi atau salah satu lagi keadaan emosi, itu sangat tidak baik untuk membahas satu perkara sih. Jadi mungkin harus diredam dulu. Oh, dia lagi emosi, oh yaudah ntar aja kita bicarain ya. Tapi jangan sampai yang satu ngilang bikin sebel gitu kan, itu malah makin memperburuk keadaan sih. Jadi paling Itu PR banget sih kalau kayak gitu. jadi paling misalnya satu emosi, yang satu bilang aja, aduh kayaknya ini momen yang nggak belum tepat deh buat kita bahasnya. Ya butuh berapa lama, sejam mungkin atau setengah hari mungkin, kalau kamu udah agak enakan kita bahas lagi ya gitu, kita selesain. Tapi harus diselesain, jangan kayak yang mungkin yang dulu numpuk akhirnya jadi gondok, jadi dongkol, akhirnya berbuat yang enggak kan gitu kan. Iya. Iya, Oh iya, makanya. tapi gue mau tanya sama Hmm. dia juga pasti pernah insecure dong. Nah sampai lu bikin keputusan untuk menikah, apa di pikiran lu yang lu takutin sebenarnya? Kalau gue sih waktu itu udah Kan gue juga butuh tahu ya kalau dari pihak cowok. laki-laki. Kalau gue Sama sih, tahu. Iya dia bilang cowok maksudnya. waktu itu memang yang gue insecure adalah gue nggak tahu sifat buruknya apa. Gimana kalau dia begini? Gimana kalau dia begini? Karena memang jujur, gue ngajak nikah bini gue itu di pertemuan kedua gue sama dia. Tapi Jadi memang gue ketemu pertama gue ngeliat fisiknya, kalau gue oke, ya gue lanjutin. Dan alhamdulillah gue oke di pertemuan pertama. Pas di pertemuan kedua, gue nggak tahu aslinya gimana. Maksudnya cuman ngobrol lewat eh, HP doang gitu kan. Ya pasti yang ditonjolin baik-baiknya kan. Iya nggak sih? itu dari pertemuan pertama ke kedua berapa lama? Ada eh butuh berapa bulan gitu? Enggak, 2 minggu lah. 2 minggu. Wah, Bener. Iya serius. Jadi kenal dulu sekitar WA-an atau line selama sebulan lebih lah, sebulan lebih. Ketemu pertama, gua nyamperin ke rumahnya, ada orang tuanya, gua lihat dia. Kalau secara fisik gua cocok. Yang kedua, gua bilang gua mau nikahin dia. Jadi insecure gua itu mungkin adalah karena gua nggak tahu sifat dia sifat jeleknya apa waktu itu. Kalau mungkin secara luar gua udah terima deh. Kan orang punya batas tolerir ya, batas harus menerima perlakuan seperti apa, ya nggak sih? Nah, kita kan nggak tahu misalnya sifat jeleknya dia nggak pernah kelihatan nih, dia mungkin suka main tangan, atau dia mungkin suka ngomong kotor gitu, atau dia mungkin bahasanya nggak bisa disaring, kan kita nggak pernah tahu ya. Ya insecure gue itu aja sih. Cuman gue ngatasinya waktu itu adalah dengan eh, kalaupun memang itu ada, gue juga pasti punya sifat buruk, sama kayak yang lo bilang tadi. Kalaupun memang agak berlebihan, gue juga harus jadi orang yang agak dewasa dan bisa nerima. Itu aja deh menurut gue. Dan alhamdulillah nggak ada sih yang nggak bisa gue terima sih, maksudnya.
Nggak seburuk yang gua perkirakan di awal, sama kayak yang lu bilang, sama persis banget. Jadi nggak seburuk yang kita bayangin di awal lah. Karena memang setelah gua nyatain pengen nikahin dia, sebulan dua bulan atau 3 bulan kemudian lamaran. Nah, fase lamaran ke menikah itulah kesempatan gua kenal lebih dekat kan, gitu. Dan kalau untuk jalan mundur mungkin agak susah, tapi masih bisa mundur. Cuman gua nggak ngambil jalan mundur sih. Ya gua jalanin jalanin aja. Dan memang benar, setelah menikah mulai tahu sifat-sifatnya, mulai tahu baik buruk masing-masing. Ya cara nyelesainnya komunikasi sih. Itu ya jalannya ya. Karena akan ada fase di mana lu diam-diaman. Dulu-dulu waktu sebelum ini mungkin lu nggak pernah diam-diaman. Akan ada fase di mana yang cewek ngambek, akan ada fase di mana yang cowok dongkol. Iya nggak sih? Contoh gini, contoh Iya bener. kalau urusan rumah tangga ya atau dapur ngebul, misal si cowok di depan TV sampai jam 11 masih di sofa. Si istri nyuruh ke kamar tidur. Si istri mulai berpikiran, kamu nggak mau tidur di kamar, lagi ada masalah apa? Kamu kenapa? Gini gini gini. Kalau itu diladenin, otomatis akan ada ini dong, berantem dong pasti. Tapi kan kepala dingin, ya udah masuk dulu aja. Dia masuk dulu, emosi udah mulai reda, baru dibahas. Aku tuh sebenarnya begini. Nah, gitu. Kalau lu introvert, Masih aneh. kalau lu memang mendeklar lu introvert, bisa jadi cowok lu extrovert deh. Maksudnya orang yang berkebalikan, karena kalau sama-sama begitu, kalau ada masalah nggak akan selesai. Mungkin ekstrovert kali ya, karena kan aku tadi bilang sama pacar gue yang sekarang tuh Ekspresif orangnya. ekspresif anaknya gitu. Iya, Bisa mungkin jadi. itu juga ya karena terus dia juga ini apa namanya, iya gitu karena dianya ekspresif tuh, jadi gue tahu kalau dia lagi senang, lagi ini, jadi gue tahu banget. Hmm. Terus kalau marahnya tuh gue tahu, oh ini orang kalau lagi marah gue harus kelolanya bagaimana gitu. Hmm. Jadi tahu gitu, tahu celah-celahnya. Ntar kalau udah nggak ngambek kasih tahu ya. Nah, iya bener, bener. Iya bener, Jadi gue nya lebih kayak gitu. bener. Karena menurut gua orang itu dipasangin eh, kalau udah takdirnya yang di atas itu tipikalnya beda. Jadi kalau sama apa ya? Jodoh tuh bukan berarti sama persis. Justru beda, beda biar kita tuh saling nerima perbedaan itu gitu maksud gua. Jadi kalau misal yang satu begini, yang satu pasti sebaliknya gitu. Memang ada Karena orang jalan aja harus ke depan satu, di belakang satu biar nggak jatuh. ya udah. harus Bener ada gak sih? harus ada bener harus ada yang di kiri dan di kanan dong ya nggak? Kalau dua-duanya di kanan gimana coba? Biar nggak jatuh. Kalau mau begitu gimana? Iya. Maksudnya mungkin ada beberapa hal yang disukai bareng, tapi secara personal, secara karakter itu biasanya beda. Biasanya beda. Oh iya, emang benar, emang benar. Ada yang kalau gue nggak suka, aku disuka ya gitu. Padahal gue nggak suka, tapi harus terima dia emang gitu. Baik kalau gitu orang yang baiknya banyak. Tapi kalau gue nggak suka yang itunya ya, kan gue nggak suka laki-laki Mm-mm. toko. Jadi Mm-mm. iya, jadi gitu aduh. Terus tapi dia juga menghargai karena apa katanya, oke gue ngelakuin yang jauh aja. Tapi Dia menghormati. iya, jadi apa ya? Gue mau bahas apa tadi ya lupa. Jadi memang tapi kita nggak bisa maksa dia buat suka apa yang kita suka. Iya, nggak bisa kalau Nah, jadi kan mungkin kita bayangan kita kan sebelum menikah kalau dulu-dulu nih, gue mau ketemu pasangan yang begini, yang kalau ngobrol ini, yang ini tuh nyambung, kalau bahas ini tuh nyambung, kalau ini tuh bisa ngelakuin berdua, yang kayak couple goals orang gitu. Padahal sebenarnya kita nggak pernah tahu yang di-update orang couple goals tuh entah salah satu nggak suka. iya benar. Iya. Tapi ternyata pada kenyataan nggak sama sekali. Ekspektasi gua misalnya tentang pengetahuan apa yang istri gua tahu begini gini gini sama sekali berbeda jauh, tapi gua nggak pernah masalahin. Misalnya gue suka ini dan dia nggak suka, otomatis kan nggak pernah bahas itu kan sama dia gitu. Intinya ya bahas yang lain yang memang satu frekuensinya apa gitu. Jadi kan sisi positifnya kita bisa lebih lebih ke yang apa ya, bahas sesuatu yang beda aja sih. Bukan menjadikan diri kita beda, enggak, tapi ya saling nggak maksa aja sih intinya sih. Tapi kayaknya kalau kalau tahu dia kan biasanya gini, kalau pasangan tuh kalau misalkan dia kita tuh satu frekuensi di sini gitu ya,
biasanya dia akan ngobrol tuh seputaran situ, kalau nggak emang dia udah nerima ke sana kali ya, gitu Mm-mm. gak sih sebenarnya? Iya, gue bisa jawab iya. Bener. Benar, gue bisa jawab Iya benar. kan ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita nggak, misalnya lu bayangan lu, wah gue pengen yang suami kalau gue bahas kesukaan gue nih dia nyambung. Padahal kita nggak butuh yang begitu sih sebenarnya sih. Karena yang kita tuh dikasih bukan yang kita pengen, tapi yang kita butuh. Emang kebutuhan. Iya, memang dia ngerti Oh, kebutuhan lo apa, dia tahu lu orangnya begini dan lu butuh ini, dia bisa nyediain. Dan begitu pun sebaliknya. Lu tahu dia begitu, dia butuhnya ini dan lu bisa nyiapkan gitu. Maksudnya lu bisa ada di posisi apa yang dia butuhin gitu. Jadi bismillah aja, mulai aja dulu. milih Bismillah aja dulu. Bismillah aja dulu. Pokoknya kan ikhtiarnya lagi, Ikhtiarnya lagi, sisanya tinggal berdoa ya. tinggal berdoa ya. Doanya itu eh, Lebih minta kencang. minta di iya benar benar nggak apa-apa nyebut nama nggak apa-apa. Minta diyakinin, makin diyakinin aja sih. Minta makin diyakinin gitu kan. Karena yang penting sih yakin sih kalau kata gue sih. Yang penting yakin dan niat lu benar-benar mau ibadah, lu yakin, ya udah bismillah aja dan akan dipermudah sama Allah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang dia baik buat aku ya permudahkanlah, kalau enggak ya kasih yang baiknya gimana gitu. Ya enggak? Iya, betul. Betul Sekali. banget. Semoga Oke yang deh. dengar pengalamannya sama ya. Jadi takut Mm-mm, boleh, tapi tetap jalannya harus hati-hati aja sih, lebih hati-hati. Takut pasti. boleh, jadi untuk pelajaran ke depan. Benar. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah perasaan insecure itu memang bisa terjadi sama siapa aja ya nggak sih? Takut Dan memang boleh. sebenarnya harus takut sih ya, bener sih, Benar. takut boleh, karena kayak misalnya kayaknya sih kalau menurut gue ya, orang yang mengimani apapun agamanya, kalau nggak punya rasa takut, oh banyak sekali, so bisa deteksi banyak sekali perbuatan yang emang nggak harus terjadi jadi terjadi. Makanya kalau Mm-mm, kalau kalau kitanya takut tuh boleh, kayak misalnya kita mm-mm. takut ini kan sebenarnya boleh gitu ya. Itu juga untuk kita jadi warning, jalannya hati-hati, Iya, lebih pilih-pilih jalan gitu nggak sih ya sebenarnya tuh. benar. Jadi Tapi kalau kata orang zaman dulu itu, nasihat orang tua zaman dulu itu bener akhirnya gitu ya. iya benar, benar banget, benar banget, Akhirnya bener kan jadinya. benar. Cuman mungkin warningnya apa? Nggak berlebihan kali ya. Kayak misalnya yang Lebih nggak yang dari takut banget gitu. nakutin. Lu Takut banget pokoknya sampai nggak mau ini nyoba aja gitu. karena takut, iya, karena semua cowok kayaknya sama Itu juga. itu. Takut boleh, cuman untuk hati-hati aja. Oke, itu benar banget. Jadi takut boleh, jangan sampai beranggapan pukul rata ya. Maksudnya standarnya tuh sama gitu ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi kita bisa simpulkan orang itu beda-beda. Apa yang Orang itu beda. orang Mau itu beda. sebenarnya jenis kelaminnya laki-laki, sebenarnya orangnya beda. Iya, orangnya beda. Mau ada pun kesamaan sifat tapi keseluruhan pasti beda. Iya, betul. Dan ketakutan apapun kita terhadap orang itu jangan berlebihan aja karena mungkin nggak akan semenakutkan itu ya. Mau ke Benar. orang, mau ke pekerjaan, mau ke banyak hal, takut boleh, tapi dikerjakannya beneran baik gitu, beneran hati-hati juga. Mm-mm. Kalau misalkan lu ragu, kayak misalnya di pekerjaan nih ya, oh gue takutnya ngelakuin ini ya, ini akan jadi hitungannya gue akan jadi korupsi kah atau gimana. Nah itu tuh harusnya lebih pas aja, oh kayaknya kalau misalnya gue akan jadi korupsi misalnya, kalau itu sih mendingan gak usah lu jalani, Nggak usah karena lu jalanin. tahu kalau itu salah gitu. Jadi beneran udah hati-hati banget gitu. Tapi kalau mulai timbul overthinking tentang sesuatu, tetap terusin aja gitu ya, mulai aja dulu gitu ya. Kayak aja dulu. Oke, jadi Nanti ikut podcast aku ya juga ya. nah boleh Ya, boleh, Bos. gue akan dengan senang hati Boleh, jadi boleh. teman ngobrol lu juga di podcast lu ya. Oke, Oke. jadi terakhir Sasi, terakhir Lagi apa? eh, saran dari lu tentang orang yang ketakutan berlebihan, bersikapnya harusnya gimana? Kalau menurut gue sih ya, karena tuh
Nggak harus berapa kalimat, langsung Saran aja aja. ya, saran aja. Ketakutan itu boleh takut itu karena kita pernah salah. Kalau orang pernah belajar salah, berarti udah tahu benernya bagaimana. Kalau udah tahu benernya gimana, nggak usah ngelakuin kesalahan lagi lah. Jadi takut itu boleh untuk jalan kita tahu yang lebih benar, tapi tetap harus hati-hati. Oke. Mau di mana ya, mau di percintaan, mau di keluarga, mau di pertemanan, mau di tempat kerja lu, pokoknya harus hati-hati. Kalau lu tahu lu salah dan lu jadinya takut, berarti lu memilih untuk jalan yang benar supaya lu nya juga nggak jadi takut gitu. Bener banget. Nah ini nih, ini nanti gua rangkum, gua jadiin quotes di deskripsinya ya. Oke. Oke deh. By the way, makasih Sasi udah mau ngobrol-ngobrol sama gua di Oke, podcast gua ini. sama-sama. Kita dapat banyak banyak kesimpulan dan mungkin orang-orang yang lagi dengar kalau pun relate dan bisa ngambil sesuatu juga dari apa yang kita obrolin malam ini ya. Dan Oke. jangan lupa kalau lu jadi bikin podcast nanti undang-undang gua. Oke, sip. Oke, dan juga Nanti kalau dikabarin lagi kabarnya kalau misalkan udah mulai podcast, gue harus ngomongin apa sama lu. Oke? oke, kalau kalau gue tunggu juga nih kabar-kabar baik yang masalah tadi. Iya, insyaallah. Nanti kalau Insyaallah ya, gue misalkan doain, gue udah doain ya. goals, nanti undang lagi, oke? Ntar gue cerita. Oke Berdua deh, deh kalau gitu sama pasanganku. Insyaallah. Oke, gitu teman-teman pembicaraan gue sama temen gue, Mas Asi. Terima kasih udah dengerin sampai sedetik ini. Gue nggak tahu ini kalau udah diedit jadi berapa durasinya. Pokoknya makasih. Jangan lupa dengerin podcast gue berikutnya. Akhir kata, gue Ivan. Dan gue Sasi. Pamit undur Selamat diri. malam. Selamat malam.